Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Yusri Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas reguler A beranggotakan 3 orang. Ada saya Dias Wanansari dengan NIM A1B1200072 sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada rekan saya Irawati BR Silitonga dengan NIM A1B1201008 sebagai pemateri kedua, serta rekan saya ada Eva Guspitasari dengan NIM A1B12055 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang pembuatan media audiovisual. Yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Definisi media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif, mendengar, dan visual, melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Dari hasil penelitian, media audiovisual sudah tidak diragukan lagi dan dapat membantu dalam pengajaran apabila dipilih secara bijaksana dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada jenis-jenis audiovisual. Jenis-jenis audiovisual yang pertama yaitu audiovisual murni. Audiovisual murni atau biasa disebut juga dengan audiovisual gerak merupakan media yang bisa menampilkan unsur suara serta gambar yang bergerak. Unsur suara atau unsur gambar tersebut berasal dari sebuah sumber, seperti film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang dipakai untuk hiburan, contohnya seperti film komersial yang diputar di bioskop. Tetapi film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah film seperti alat pembelajaran. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada video. Video merupakan suatu media audiovisual yang menampilkan gerak. Semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disampaikan dapat bersifat fakta maupun fiktif, dapat bersifat informatif, edukatif, atau bisa juga instruksional. Jenis audiovisual yang kedua yaitu audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni adalah media yang unsur suara dan juga gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini biasa disebut juga dengan audiovisual diam, yang merupakan media yang menampilkan suara serta gambar diam. Contohnya seperti sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, sebab suara dan juga rupa berada terpisah. Oleh karena itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja, atau bisa juga sebagai media visual diam plus suara. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Irawati BR Silitonga. Kepada Ira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu ciri-ciri audiovisual. Yang pertama, biasanya bersifat linear. Yang kedua, biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, dipakai dengan cara yang sudah diterapkan sebelumnya oleh perancang maupun pembuatnya. Yang keempat, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Yang keenam, umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Manfaat audiovisual: A. Mempermudah dalam menyajikan serta menerima pembelajaran maupun informasi, serta bisa menghindarkan salah pengertian. B. Mendorong rasa keingintahuan. Hal ini disebabkan karena sifat audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat semenarik mungkin membuat anak tertarik serta memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak. C. Memastikan pengertian yang diperoleh sebab selain dapat menampilkan gambar, grafik, diagram, maupun cerita, sehingga mengekalkan pengertian. Pembelajaran yang diserap melalui penglihatan, visual,
sekaligus dengan pendengaran audio bisa mempercepat daya serap anak didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. D. Tidak membosankan. Maksudnya ialah karena sifatnya yang variatif, siswa dalam pembelajaran tidak merasa bosan. Karena sifatnya beragam film 3 dimensi atau 4 dimensi, dokumenter, dan yang lainnya. Hal ini dapat menciptakan sesuatu yang variatif dan tidak membosankan para siswa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Irawati BR Silitonga yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Eva Guspitasari. Kepada Eva dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penyusunan rancangan pembuatan media audiovisual. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pembuatan media audiovisual adalah yang pertama, apakah tujuan program media yang kita buat? Yang kedua, adakah kaitannya dengan proses belajar mengajar? Yang ketiga, untuk siapakah program media tersebut? Yang keempat, bagaimana ciri-ciri penggunaan media? Yang kelima, perubahan tingkah laku apa yang diinginkan? Dan yang terakhir, berapa lamakah waktu yang perlu dilakukan dalam pembuatan media audiovisual? Selanjutnya, urutan pengembangan program media audiovisual. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi ini terkait kebutuhan medianya ataupun konten dari medianya. Lalu yang kedua, perumusan tujuan. Perumusan tujuan ini terkait dengan target sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, pengembangan materi. Di sini kita menyusun materi-materi yang berkaitan dengan perumusan tujuan tadi. Lalu yang keempat, penulisan alat ukur keberhasilan. Yang kelima, penulisan naskah media. Dan yang keenam, tes uji coba. Di sini kita bisa melakukan percobaan terlebih dahulu. Lalu yang ketujuh, revisi. Setelah itu, kita melakukan pengecekan ulang terhadap naskah supaya tidak ada kesalahan. Lalu yang terakhir, barulah naskah siap diproduksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Eva Guspitasari yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kami akan menampilkan contoh dari video pembelajaran yang kami buat. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Materi ini diajarkan untuk kelas 8 dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal apa itu teks berita. Teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, informatif, dan objektif. Kriteria teks berita yang baik harus memenuhi 5W1H. 5W1H adalah singkatan dari what, who, when, where, why, how, yang dalam arti bahasa Indonesia yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, hanya itu penjelasan mengenai unsur-unsur teks berita. Sampai jumpa kembali.
Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.